Hai, jumpa lagi dengan saya Sisko Alexander dalam kegiatan travel vlog to Europe pada hari yang ketiga. Oke, kita sudah mau berangkat ke London. Wisata tur kami pada hari ini menuju London. Setelah sarapan pagi di Hotel Argyle, Glasgow pada pukul 7.30, kami beranjak menuju bandara yang jaraknya kurang lebih 40 menit perjalanan. Setibanya di bandara, kami melakukan check-in pribadi dengan menggunakan mesin yang telah tersedia. Hal ini tentu sangat menguntungkan supaya check-in-nya tidak ribet sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien. Yang penting memperhatikan standar kapasitas bagasi yang berlaku untuk perjalanan domestik, di mana berat maksimal bagasi 23 kg. Bisa di Westminster Cathedral. Westminster Cathedral. Yes. Mantap. Misalnya 2 kali ya di minggu. Ya, Kemarin juga sudah bisa. dan nanti bisa lagi. Oke deh, semangat, ciao. Oke. Kami naik pesawat EasyJet menuju London dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 40 menit. Kami pun telah sampai di Bandara Gatwick, London, dan menuju ruang pengambilan bagasi. Setelah itu kami menunggu jemputan bus yang disiapkan oleh tur dan yang akan menghantar kami menuju tempat tujuan wisata kami hari ini sampai ke penginapan. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan city tour menuju restoran Chinese untuk makan siang yang berlokasi di kawasan Chinatown.
Setelah semuanya kenyang, kami pun melanjutkan wisata rohani kami menuju Katedral Westminster untuk merayakan Ekaristi harian. Yang cukup serius. Katedral Katolik Westminster memiliki nama resmi Gereja Katedral Metropolitan Darah Mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Maria, Santo Yosef, dan Santo Petrus. Dalam bahasa Inggrisnya, The Cathedral Church of the Most Holy Blood, Saint Mary, Saint Joseph, and Saint Peter adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Westminster, Inggris. Katedral ini merupakan gereja induk dari gereja Katolik di Inggris dan Wales. Katedral Westminster merupakan gereja Katolik terbesar di Inggris Raya dan merupakan kedudukan bagi Uskup Agung Westminster. Situs di mana katedral berdiri di kota Westminster dibeli oleh Keuskupan Westminster pada tahun 1885 dan konstruksi selesai pada tahun 1903 dan dikonsekrasi pada tahun 1910. Katedral ini dirancang oleh John Francis Bentley dalam gaya Neo-Bizantium dan karenanya dibuat hampir seluruhnya dari batu bata tanpa penguatan baja. Sir John Bateman menyebutnya sebuah mahakarya dari bata dan batu bergaris yang menunjukkan pengrajin yang baik tidak membutuhkan baja atau beton. Sedikit catatan mengenai sejarah kehadiran gereja Katolik di Inggris. Sejarah Katolik di Inggris adalah kisah yang panjang dan penuh gejolak, ditandai oleh periode kejayaan, penganiayaan, dan kebangkitan. Pertama, periode awal mula dan dominasi, yaitu mulai abad ke-6 hingga abad pertengahan, yang ditandai dengan masa kedatangan Kristen. Kekristenan pertama kali muncul di Britania Raya pada masa Romawi kuno. Kemudian yang berikut misi Agustinus. Sejak abad ke-6, Gereja Katolik Roma menjadi bentuk Kristen yang dominan di Britania. Paus Gregorius pertama mengirim misionaris Benediktin, yakni Agustinus, yang kemudian dikenal dengan sebutan Agustinus dari Canterbury pada tahun 597 Masehi untuk mengintensifkan evangelisasi kerajaan Kent yang kemudian menghubungkannya dengan tahta suci. Kemudian gereja Katolik yang dominan hingga periode reformasi di abad pertengahan, Inggris sebagian besar adalah Katolik, dengan gereja Katolik Roma menjadi agama mayoritas. Kedua, periode reformasi Inggris dan penganiayaan yang dimulai pada abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Pada periode ini terjadi perpecahan dengan Roma pada tahun 1534. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16 ketika Raja Henry ke-8 ingin membatalkan pernikahannya dengan Catherine dari Aragon, namun ditolak oleh gereja Katolik. Akibatnya, Raja Henry ke-8 memisahkan diri dari gereja Katolik dan mendirikan gereja Inggris, atau yang dikenal sekarang gereja Anglikan, dengan dirinya sendiri sebagai kepala gereja. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Reformasi Inggris menandai awal ketegangan agama. Maka, apa yang terjadi setelah itu? Inilah menjadi
awal dari momen penganiayaan terhadap umat Katolik. Setelah pemisahan ini, umat Katolik menghadapi penganiayaan yang parah. Mereka dikenakan diskriminasi, denda, dan pembatasan praktek keagamaan. Undang-undang hukuman, penal laws, diberlakukan dengan melarang umat Katolik memegang jabatan publik, berpraktik umum, dan bertugas di militer. Para imam Katolik juga menghadapi hukuman berat, termasuk penjara dan eksekusi. Maka pada kesempatan itu ada upaya gagal oleh sekelompok Katolik untuk membunuh Raja James pertama, yaitu gerakan Gunpowder Plot pada tahun 1605. Namun karena gagal, hal ini semakin memperparah sentimen anti-Katolik. Karena itulah umat Katolik senantiasa bertahan di dalam persembunyian. Meskipun penganiayaan terjadi, umat Katolik berhasil bertahan dalam jumlah kecil, terutama di wilayah utara Inggris. Seringkali mengadakan ibadah secara rahasia di rumah-rumah bangsawan Katolik. Imam harus dilatih, dididik, dan ditabiskan di luar negeri. Ketiga, periode emansipasi Katolik dan kebangkitan yang dimulai pada abad ke-19 hingga sekarang ini. Pada abad ke-19, status hukum umat Katolik secara bertahap membaik dengan emansipasi Katolik yang terjadi pada tahun 1829. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih penuh dalam kehidupan publik. Kemudian terjadi migrasi dari Irlandia. Influx imigran Irlandia dalam jumlah yang sangat besar, terutama setelah tahun-tahun kelaparan di akhir tahun 1840-an, secara signifikan mengubah nasib Katolik di Inggris. Migran ini sebagian besar beragama Katolik dan membantu meningkatkan jumlah dan visibilitas komunitas Katolik. Kemudian adanya gerakan Oxford pada abad ke-19. Di dalam gereja Inggris atau dalam gereja Anglikan muncul gerakan Oxford Anglo-Katolik yang berusaha menekankan aspek-aspek Katolik dari warisan Anglikan yang pada akhirnya membawa beberapa orang untuk beralih kembali ke Katolik Roma. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Henry Newman yang saat ini telah dikanonisasi sebagai santo di dalam gereja Katolik. Pertumbuhan berkelanjutan. Sepanjang 2/3 pertama abad ke-20, Katolik di Inggris terus bertumbuh, terutama di kalangan kelas intelektual Inggris dan populasi etnis Irlandia. Dan saat ini gereja Katolik di Inggris dan Wales adalah bagian dari gereja Katolik sedunia dengan hierarki uskup, imam, dan diakon, serta sejumlah besar paroki dan lembaga pendidikan. Setelah merayakan misa, kami melanjutkan perjalanan menuju restoran yang terletak di kawasan Paddington Station untuk santap malam bersama. Kami menikmati menu makanan ala Western. Orang-orangnya kelihatan kecil dari jauh. Karena tidak jauh dari stasiun kereta api Paddington yang terkenal itu, beberapa orang di antara kami pergi jalan-jalan untuk menikmati suasana di stasiun kereta api sambil bersuah foto dan juga berpose dengan patung beruang Paddington yang menjadi maskot di stasiun ini. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api utama di London yang dirancang oleh Isambard Kingdom Brunel dan dibuka pada tahun 1854.
Oleh karenanya, stasiun ini bukan hanya sebagai stasiun kereta api, melainkan juga merupakan landmark penting di London yang mencerminkan sejarah dan perkembangan transportasi kota ini. Departure, please security for further announcements. Setelah itu kami menuju Hotel Cumberland, tempat di mana kami akan menginap untuk 3 hari ke depan. Memuliakan namamu dengan semua yang akan kami hadapi, dengan semua yang akan kami nikmati, dengan kegembiraan dalam persiaran yang baru. Oke, baik Bapak Ibu, disiapkan barang-barangnya. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seams nor needle work, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me a acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strand. Sekian dulu perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog hari selanjutnya. Bye-bye.